Halo, kita ketemu lagi dalam seri belajar bridge. Kali ini kita berbicara tentang konsep dasar percentage play atau bermain dengan persentase tinggi. Oke, seperti Anda lihat, banyak sekali sebetulnya topik-topik yang ada di dalamnya. Cuman kita akan membahas satu atau dua konsep aja dulu. Oke. Pertama, gini, sebagai pemain bridge yang bagus, kita sebagai pemain tidak boleh hanya mengandalkan hoki. Hoki sih perlu, tapi kalau Anda hanya bermain dengan hoki, percayalah, Anda lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Pemain yang baik harus bermain dengan peluang sukses yang tinggi, baik dia sebagai declarer, sebagai defender, ataupun dalam menawar. Ya, bridge adalah permainan yang mengandung unsur statistik, malah tinggi statistik itu. Oke, pada kesempatan kali ini yang saya maksud dengan materi ini hanya tentang declarer play aja. Oke. Jadi bagaimana persentase memainkan suatu kontrak dengan nilai persentase yang tinggi. Dalam bridge, percentage play adalah satu cara main yang dipengaruhi oleh faktor matematis ya. Tentunya bila lebih dari satu jalan main yang masuk akal. Oke. Kalau cuma pilihan satu-satunya, ya bukan percentage play dong. Kalau Anda bisa memilih antara 2 atau 3 atau berapa pilihan lain, Anda memilih persentase yang paling baik, maka itu adalah percentage play namanya. Tapi harus diingat bahwa dalam beberapa kasus, percentage play malah bukan cara terbaik atau cara main yang benar dalam mengeksekusi satu kontrak. Loh, kok bisa seperti itu? Ya bisa aja, secara persentase Anda harusnya finesse. Tapi karena di sebelah kanan atau kiri Anda adalah lawan berbahaya, tangan berbahaya, gitu. Kalau dia menang akan membahayakan kontrak Anda, maka Anda tidak lakukan finesse ke arah dia. Tapi finesse yang aneh itu bisa terjadi. Bisa jadi Anda dalam melakukan safety play. Ya. Jadi dalam hal-hal tertentu kita nggak bermain persentase. Kita bermain anti persentase misalnya. Oke. Yuk kita langsung ke arah contoh ya. Ini adalah kombinasi satu warna di sud Anda. Heart di sini ya. Bagi Anda yang sudah mengikuti video tentang konsep dasar kombinasi kartu, problem seperti ini nggak masalah, udah mengerti maksudnya kan. Persoalan di sini adalah kita menargetkan untuk mendapatkan 3 trik dari warna ini. Gimana ya cara memainkannya? Dengan persentase keberhasilan yang paling besar? Ayo, untuk itu mari kita lihat dulu bagaimana sih pembagian kartu di luar. Anda berdua ada 8 kartu, di luar hanya 5 kartu heart ya. Ya, kartu heart yang ada di luar adalah King, Queen, 7, 4, 3. Dalam satu kasus, kelima heart di luar dipegang oleh satu lawan. Misalnya Barat untuk kemungkinan 1,
atau di timur untuk kemungkinan 2. Hanya itulah kemungkinan dia terbagi 5-0 di luar ya. Sekarang bagaimana kalau dia terbagi 4-1? Nih, kemungkinan ketiga ya. 1-2 adalah kemungkinan 5-0. 3 nih misalnya 4-1, 4 di kiri, itu king queen 7, 4 dan angka 3-nya di kanan. Ini bisa saya balik lagi. Ya, angka 3-nya sekarang di kiri. 4. Kemungkinan kelima. Kemungkinan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Jadi ada kemungkinannya 10 kemungkinan ya. Terbagi 4-1 dan 2 kemungkinan terbagi 5-0. Nah, terus berapa yang kemungkinan lain apa? Ada. Terbagi rata 3-2. Ini dasar share ringkas buat Anda. Ini dia hasilnya. Semua ada 3 di kiri atau 2 di kanan, atau 2 di kiri, 3 di kanan. Seperti terlihat ada 20 kemungkinan. Shoot terbagi 3-2. Dengan demikian, untuk 5 kartu di luar, kartu kembar peluang terbagi 5-0, sebanyak 2/32 kemungkinan. Terbagi 4-1, 10 dari 32 kemungkinan. Dan terbagi 3-2, 20 dari 32 kemungkinan. Nanti pada mungkin pelajaran berikutnya akan ada distribusi pembagian kartu untuk beberapa jumlah kartu sehingga memudahkan Anda dalam bermain. Oke, kita kembali ke persoalan tadi. Anda punya kombinasi seperti ini, gimanakah jalan terbaik untuk memainkannya sehingga hanya kalah 1 atau dapat 3 trik bagi Anda? Oke, misal kita lihat cara main pertama. Main ashad dari tangan. Dari selatan ya, ashad. Maka peluang Anda untuk mendapatkan 3 trik adalah ada di kemungkinan 9 tadi ya, kemungkinan 10, 11, 12, ditambah king queen heart double tone pada kemungkinan 22 dan 32. Ringkasnya, Anda akan berhasil dari 6 dari 32 kemungkinan. Ya, sekitar 18-72%. Kecil ya. Sekarang cara kedua, Anda memulai jack heart dari atas, dari utara. Kemudian main kecil di selatan, jika timur kecil pada kesempatan pertama. Dan tentunya main ashad, jika timur main honor. Oke, trik pertamanya, trik apa? Trik pertamanya. Pada putaran berikutnya, kesempatan kedua, Anda langsung main as dari selatan. Atau misalnya dari tangan utara pun Anda main, tapi ketika timur kecil pun Anda tetap tebas as. Nih, peluang Anda sukses ya dengan cara main seperti tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kemungkinan dari 32, setara 37,5%. Ya, sedikit lebih tinggi. Sekarang cara main ketiga. Anda mulai dari selatan ke arah jack.
Kemudian pada kesempatan berikutnya, Anda main besar di utara. Atau main angka 10 atau angka 9 misalnya. Selama tidak muncul honor di timur, Anda main kecil dari selatan. Peluang Anda sukses, ya Anda periksa ya. Ada pada nomor kemungkinan seperti itu. Perlu dicatat bahwa barat tidak bermain honor ketika Anda main kecil dari selatan ya. Kemungkinannya 10 dari 32 atau 31,25%. Nih cara main keempat. Ini mirip-mirip dengan cara main kedua. Cara main kedua tadi Jack menang. Berikutnya Anda tebas as. Apakah Anda mulai dari utara atau dari selatan? Kalau ini beda. Menang Jack. Putaran kedua Anda main dari utara lagi. Dan bermain besar lagi. Cara main seperti ini disebut double finesse. Finesse yang rangkap ya. 2 kali finesse. Anda hanya main honor as jika timur itu muncul honor king atau queen. Jika tidak Anda main kecil. Nah, buka begini susah ngitung suksesnya. Karena hampir rata-rata sukses. Makanya saya hitung yang gagalnya aja. Yang gagalnya saya hitung ada 8 kemungkinan. Ini catat nomor kemungkinannya, periksa lagi ya. Dari video ini. Atau suksesnya, gagalnya cuma 8 dari 32 atau 25%. Gagal, suksesnya 75%. Tinggi sekali. Cara main inilah yang harus Anda pilih. Oke. 75%. Jika Anda melihat tadi perhitungan persentase tadi, kayaknya rumit juga ya. Ya, konsep dasarnya memang seperti itu. Tapi hanya untuk memberikan gambaran Anda gimana cara berpikirnya sih, sehingga didapatkan persentase-persentase seperti itu. Masih ada lagi nanti pelajaran berikutnya hitung-hitungan matematis ya. Ini kan baru konsep dasar persentase. Cara menghitung persentasenya seperti itu. Tapi kalau Anda banyak berlatih, percentage play ini bukanlah permainan yang susah sebetulnya. Bukanlah teknisnya, nggak susah, gampang kok. Harus rajin berlatih ya. Nah, oke, kita coba benar gampang nggak? Untuk contoh di atas, kuncinya adalah menempatkan 2 kartu kunci yang Anda cari, yaitu King Heart dan Queen Heart. Anda tempatkan sedemikian rupa sehingga hanya boleh kalah 1 trik saja. Peluangnya sebagai besar hanya 4 kemungkinan. Yang pertama adalah King Queen Heart di kiri. Oke. King Queen Heart-nya di kiri. Jumlah kartunya terserah. Pokoknya dua-duanya di kiri. Oke. Yang kedua, King Queen Heart-nya di kanan. Oke. Yang ketiga, King Heart di kiri, Queen Heart di kanan. Atau yang keempat, Queen Heart yang di kiri, King Heart yang di kanan. Jumlah kartunya nggak seperti kan. Apakah saat dia selembar, ada 4 lembar selembar? Nggak tahu. Dari gambaran ini, yang gagal ya udah yang kedua-duanya di kiri, King Heart di kiri kan. Ini satu kemungkinan nih, 2 kemungkinan. Ini ada King Heart loh ya. Di kirinya ada kemungkinan. Sederhana bukan? Ayo, sederhana. Ayo, kita coba praktek ya. Sekarang kombinasi kartunya saya ganti. Anda mempunyai kombinasi kartu demikian rupa. Heartnya ada 6 kartu di utara dan hanya 2 kartu di selatan. Targetnya mendapatkan 6 trik. Semua trik Anda dapatkan di warna heart ini. Ayo, bagaimana cara
terbaik memainkan shoot ini. Petunjuknya, Anda buat lagi daftar ya, semua kemungkinan kartu yang ada. Kemudian periksa langkah bagaimana atau cara main bagaimana sehingga Anda bisa mendapatkan 6 trik dan berapa persentasenya. Oke, tunggu ya jawabannya. Thank you, sampai jumpa.